Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin amma ba'du. Ini menarik, membahas pernikahan, membahas rumah tangga itu benar-benar tidak ada habisnya. Kenapa? Karena satu, rumah tangga itu kan bagian dari kehidupan kita ya. Nah, terus kedua, ada yang namanya cinta. Nah, cinta itu dari zaman Nabi Adam sampai hari ini itu adalah hal yang nggak ada basinya. Dia punya pengawet alami, nggak pakai borak, nggak pakai apapun. Nah, dia akan tetap selalu hangat dan akan tetap selalu segar untuk dibahas dari zaman ke zaman, dari generasi ke generasi, dan itu akan terus berulang. Nah, tadi kalau Karida bilang bagi kita yang jomblo nih harusnya kita memahami terlebih dahulu nih tentang konsekuensi pernikahan. Pertama kita harus lihat pernikahan itu saya mengambil filosofinya dari nanti tolong dicek ya surat Al-Baqarah yang mengatakan bahwasanya antara laki-laki dengan perempuan, suami dan istri itu adalah libas. Ma makna libas? Libasun, pakaian. Oke. Yang kedua surat Ar-Rum. Nah, gimana bunyi surat Ar-Rum? Jadi dua ayat tersebut ya. Dan memang menariknya lagi di dalam ayat tersebut dinyatakan yang di ayat Ar-Rum itu ya, wa min ayatihi berarti dari tanda-tanda kekuasaan Allah. Nah, ini patut kita renungkan. Oke. Di dalam tema sebelumnya pernah kita singgung bahwasanya orang kalau menikah itu kayaknya bayangannya novel banget, ya nggak sih? Kayaknya indah lah gitu. Dan suka ada semboyan ya, indahnya pacaran sebelum nikah. Nah, hanya kita lupa antara pacaran, dengan nikah itu kan ada konsekuensi yang berbeda, ada hal yang berbeda. Nah, mungkin maksudnya, jadi ketika orang mengatakan indahnya pacaran sudah nikah, saya nggak paham nih. Jadi mungkin menilai atau melihat ya pacaran tuh senang-senang aja. Nah, rata-rata gitu kan. Makanya mereka lebih cenderung ya pacaran tuh having fun lah gitu, nggak ada masalah. Ya betul, memang hakikatnya ya, pacaran tuh jauh bedanya sama nikah. Kalau nikah itu dia bukan sekedar having fun, tapi ada suatu hal yang lebih mendalam dan lebih besar. Nah, saya mungkin orang yang entah dari mana asalnya dan entah siapa yang mulai mempopulerkan ya indahnya pacaran sudah nikah, mungkin oke lah untuk jalan dakwah itu anggaplah demikian. Tapi di satu sisi saya ingin mengatakan ini dua hal yang berbeda loh, pacaran sama nikah. Ya indah nikah lah, maksudnya nggak usah harus pakai kata pacaran ya, nikah mah indah aja gitu. Dan itu banyak keindahan yang lain ketimbang pacaran. Apa konsekuensinya? Pertama adalah tahabba. Mana tahabba? Jadi saya punya konsep namanya 4T 1M Karida. Kita bisa tajir ini. Kalau 4 triliun 1 miliar mah. 4T 1M. T yang pertama adalah tahabba. Tahabba itu adalah saling mencintai. Nah, awas. Oleh karena itu kenapa di dalam surat Ar-Rum itu kan dikatakan litaskunu ya, untuk tenang. Bagaimana cara menghadirkan ketenangan itu diantaranya adalah tahabba, saling mencintai. Kalau misalkan kita saling mencintai, ya, dalam tanda kutip mencintai, ini nanti akan berbeda ketika misalkan yang terjadi hanya salah satu saja. Tidak ada rasa. Nah, tolong guys bawa ya, saling mencintai itu bukan artinya prosesnya harus didahului dengan pacaran. Nah, dua hal yang berbeda nih.
Jadi saya tidak ingin melegitimasi bahwasanya proses pacaran itu dilegalkan karena dengan dasar agar kita bisa saling mencintai. Kata siapa? Mungkin di masa itu, udah masuk pernikahan beda lagi. Tapi yang saya maksud di sini adalah ketika kita sudah menjadi suami istri, mau tidak mau, saling mencintai itu harus ada. Saya teringat ada semacam ungkapan banyak jalan menuju Mekah. Harusnya banyak jalan menuju Roma aslinya, tapi saya ganti Romanya ke Mekah. Saya lebih suka Mekah. Oke. Nah itu yang harus dipahami. Atau misalkan, anggaplah kita dijodohkan. Kalau ada pertanyaan, terus gimana? Kan saya dijodohin, gimana bisa ada rasa cinta? Itu jadi pertanyaan. Kalau kita punya pertanyaan, kita dijodohkan oleh orang tua, terus kemudian tidak ada rasa cinta atau gue nggak cinta sama pasangan gue karena gue dijodohin. Oke, untuk case yang nggak aneh-aneh ya, case yang nggak aneh-aneh. Kalau case yang aneh-aneh itu maksudnya kayak Datuk Maringgi aneh, itu case-nya aneh tuh. Karena tahu kan kisah Datuk Maringgi ya, Situ Nurbaya, yang dia nikah akhirnya karena sebagai jaminan dipaksa ke jaminan hutang. Nah itu beda case lah, itu beda case. Tapi maksudnya yang jodohin misalkan ada orang tua mungkin saking sahabatnya sama orang sama yang lain, udah anaknya nanti kita jodohin aja. Nah itu kan ada. Ya, atau misalkan faktor kenal lah intinya, yang dia normal-normal saja sebenarnya. Ya itu kan nggak ada masalah sebenarnya. Gitu. Dan memang juga sudah oleh para sahabat juga sudah pernah dicontohkan. Masa iya kita tidak akan menemukan ada hal kebaikan di dalamnya? Iya nggak? Masa iya semua kita pandang buruk dari A sampai Z? Coba kita introspeksi diri. Kalau misalkan kita bersama orang yang memang kita belum mencintai atau katakanlah tidak, tapi dalam hal wajar ya, itu berarti kita menutup hati. Oke, kita menutup hati. Atau memang kita sudah benci. Ya, benci akhirnya tertutup. Tapi kalau kita misalkan membuka hati, oke lah jalanin aja. Oke lah, ini karena orang tua misalkan. Itu akan tumbuh bohong kalau enggak. Kenapa? Karena cinta itu bisa berangkat dari intensitas. Saya hanya ingin mengatakan poinnya di sini adalah, aduh subhanallah, ini cinta itu bukan hal gini ya. Cinta itu, benih cinta, kita kan udah punya ya, benih cinta itu kita punya. Setiap orang itu punya, setiap makhluk itu punya. Bahkan kita pernah bahas dalam pendidikan kebencian, parenting, fitrahnya manusia itu adalah fitrah anak mencintai bukan membenci. Kalau dia ada anak yang membenci berarti mengcopy paste diajarkan oleh orang tuanya atau sekitar. Berarti udah punya dong benihnya. Tinggal mau bagaimana. Kalau diibaratkan itu bunga, Karida, kita udah punya tuh namanya bunga-bunga cinta tuh udah punya. Tinggal gimana caranya kita memupuk dan besarkannya. Nah, ketika sudah ada tahabbah, saling mencintai antara kedua pasangan, Allahu Akbar. Coba, hanya tinggal nanti masalahnya. Kita mencintainya pakai gaya yang mana? Ingat yang rumus 5 itu? Kita mencintai itu membuktikan atau pembuktian. Nah, beda lagi. Ini nggak sih? Ini bisa jadi kasus lagi tuh. Tapi setidaknya kalau mencintai dua-duanya, jadi nggak kejar-kejaran. Kebayang kejar-kejaran nggak sih? Yang satu berusaha memberikan semuanya, yang satu cuek aja. Nah, atau sama-sama mau lah. Yang satu mau mendekat, yang satu mau lari. Yang satu mau banget, yang satu mau muntah. Waduh, jangan begitu. Tapi saling, yang satu mau senyum, yang satu mau mendekat, yang satu mau lah. Jadi tahabbah. T yang pertama. T yang kedua apa? Apakah cukup mencintai aja? Tafahum. Ini sebenarnya basic. Kalau kita balik bisa aja. Tafahum dulu, nanti timbullah tahabbah. Tapi memang ini dua hal yang punya korelasi yang sangat erat. Punya hubungan yang sangat erat. Apa tafahum? Saling memahami. Loh, yang tadi ya, sekarang gini. Kita, kalau misalkan kita memahami pasangan kita dari A sampai Z, memahami itu bukan hanya sekedar tahu kesukaannya ya.
Bukan hanya tahu apa yang dia nggak suka gitu, tapi benar-benar memahami yang paling esensi adalah yang paling substansial, yang paling inti apa? Karakter, tabiat. Kita harus paham. Oh, ternyata pasangan saya karakternya B banget lah. Dia nggak percayaan orangnya. Jadi kalau ngomong tuh harus jelas, nggak usah disindir-sindir. Itu kan kita paham. Oh, jadi dia pokoknya harus benar-benar dibuktiin. Oh, kalau ngomong nggak bisa direct. Itu kan tafahum. Oh, ternyata pasangan gue baperan nih. Sedikit aja begini. Oh, ternyata orangnya suka berprasangka gitu aja. Oh, orangnya panikan. Tafahum. Dan tidak sampai di situ. Jadi bukan sekedar, oh, pasangan gue nggak suka bawang. Oh, pasangan gue sukanya kopi pahit. Tapi kalau bisa tentang hal yang kecil, luar biasa. Indahnya tuh begitu. Tapi hal yang lebih besar lagi, kita juga harus pahami apa background. Contoh. Ternyata kita dapat pasangan yang emosional, pemarah. Sebenarnya yang bijak itu kita tidak bisa mengklaim begini. Ingat ya, memperbaiki bukan menghakimi atau menjustifikasi. Tapi kita kenapa tidak coba melihat ke belakang? Apa yang membuat dia seperti itu? Kalau kita mencintai, ya kita lihat dong, oh dia karena begini backgroundnya. Oke, kita perbaiki. Dia ternyata pernah mengalami ini. Itu harus dipahami. Kan setiap orang punya background yang berbeda. Punya cerita yang berbeda. Ya kan? Nah itu yang benar harus dipahami. Bukan ingin mengorek-ngorek masa lalu ya. Beda hal nih. Tapi ini adalah memahami latar belakang. Jadi makanya tafahum. Adanya miskom itu karena tidak memahami atau takaful. Saling bertanggung jawab. Tanggung jawab. Gini kalau saling bertanggung jawab tuh ya. Ini juga sering nih. Kita sering kayak gini. Udahlah ngurus anak mah bagian istri, udahlah ngurus anak mah bagian suami, udahlah ngurus rumah bagian istri, udahlah suami nggak usah cuci piring, nah atau udahlah yang nyari uang suami, udahlah istri nggak usah nyari uang. Nah, artinya ini akan ada lempar tanggung jawab. Yang pertama memang kita pahami dulu job desk masing-masing, oke? Job desk masing-masing nih ya. Sekarang kalau tanggung jawab itu kemudian kita kombinasikan dengan yang tadi, tahabat dan tafahum. Nah, ini contoh. Oh, bini gue cuciannya banyak banget nih. Kasian udahlah capek. Di sini gue bantuin Tafahum. Gue sayang banget nih, kasian. Bukan kasian, karena sayang sama istrinya, dia ngebantu. Nah, masuknya di situ. Namun, nah itu tadi dengan dasar tafahum dan tahabat tadi, maka bantuannya itu akan bernilai indah kan, jadinya berkah malah. Seni lah, pernikahan itu kan seni ya. Itu seni. Jadi kita jadi enak gitu loh. Nah, itu tadi takaful ya. Dan juga takaful itu sebenarnya juga diartikan kalau dalam bahasa Arab ya. Itu dia saling menutupi. Makanya ada istilahnya asuransi takaful, subsidi silang. Nah, itu juga begitu. Ya, jadi oke. Coba dilihat. Nah, itu begitu. Nah, yang selanjutnya tadi saya samakan dengan tawana ya, itu dipisah. Tawana itu atau tawanu ya, itu tadi saling membantu. Nah, jadi kalau kita saling membantu, kita lihat nih, kita tolong, istrinya misalkan, suaminya. Kayak saya ingin ceritakan tuh kayak Bu Ainun ya, istrinya Pak Habibie, rahimahumullah. Itu tahu nih, Bu Ainun tuh tahu kalau Habibie itu kalau udah sama kerjaannya autis, fokus gitu loh, nggak usah diganggu. Makanya kamarnya berantakan sama paper, didimin aja. Tapi diingatkan dengan baik. Jangan lupa ya, ini susunya, ini tehnya, ini makanannya, ini. Diingatkan. Ainun tahu Habibie dalam bahaya. Waktu dia presiden ya. Akhirnya
Ya karena dia punya akses, diminta orang untuk melindungi Habibie, menjaga. Nah itu begitu. Kan itu ada seni. Dan Habibie juga paham betul gitu Ainun tuh seperti apa. Makanya pernah Habibie itu tidak pernah membahas dengan Ainun itu bukan karena nggak mau berbagi, ya udah tahu udah terlalu lelah Ainun. Atau kisahnya Umar. Nah, istri saya senang banget dengan kisah Umar nih. Di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, apalagi yang 4 Rasidin, Umar yang terkenal paling berani, paling ya emosinya meledak gitu, nggak bisa ngelihat orangnya dikit tebas. Orang jin ketemu dia aja lari, bayangin aja. Tapi ketika istrinya marah-marah, Umar diem. Keluar. Tahu ya kisahnya yang ada Sabain ingin minta nasihat kepada Umar, itu jadi khalifah loh waktu itu. Lagi berantem nih sahabatnya. Gue minta nasihat sama Umar. Pas datang, Umarnya mereka dengar Umar tuh lagi berantem sama istri, lagi dimarahin lah tepatnya mungkin istri. Karena istrinya marah-marah, Umarnya diem. Terus keluar. Terus ada ketemu kan, ditanya. Tadinya kita mau datang nih ke rumah ente katanya, terus mau cerita. Lah entenya lagi sama malah dimarahin. Apa jawabannya Umar kan? Nggak apa-apa, istri gue punya hak kok buat marah. Dia udah capek ngurus rumah, ngurus anak gue, ya biarin aja. Coba. Kan begitu ya. Itu tuh tahabbat, tafahum, tuh situ tuh. Takaful. Ya indah kan kalau begitu. Yang terakhir adalah mutakamilun, saling menyempurnakan. Kita itu nikah bukan mencari kesempurnaan. Makanya saya suka meralat diri sendiri, ya, atau coba untuk merubah mindset. Kita cari yang sempurna sampai belut buluan, kucing tandukan nggak bakal ketemu. Coba aja cari yang sempurna. Yang ada itu hanya di lagu sempurna, ya. Dan kita suka lupa. Jatuhnya itu lebih sakit. Coba nih. Kalau kita berangkat dari kesempurnaan, kita melihat seseorang pasangan itu, wah cocok banget nih, perfect nih buat gue nih, sempurna nih, oke? Berarti dia berangkat dengan ekspektasi yang wah dong. Ketika dia menjalani hidup ternyata, wow, zong misalkan. Jangan zong lah, dia ketemu 1-2 hal yang bikin dia, kok gini sih? Udah ada kata-kata, kok gini sih? Drop itu, set langsung. Makanya tidak sedikit dari sini cerai, bubar. Itu terus udah gitu perempuan kan kalau udah punya satu ya, digaris bawahi tuh, digaris bawahi, di spidol merah, di stabilo. Ntar kalau lagi kelas, ungkit lagi. Sobat LH156, sebelum kita lanjutkan videonya, jangan lupa subscribe, like, dan klik loncengnya untuk mendukung dakwah kami. Jangan lupa juga share video ini agar ikut mendapatkan jariahnya. Ketika kita nikah bareng sama pasangan tersebut dengan dasar kekurangan, ya, ternyata kita menemukan hal yang di luar dugaan. Jangan banyak-banyak lah, satu hal aja yang terucap apa? Oh, ternyata pasangan gua gini ya. Ternyata kagum kan? Ya nggak? Oh, ternyata pasangan gua baik banget tuh. 2 hal yang berbeda loh. Iya nggak? Padahal dia cuma nemu satu. Akhirnya dia apa? Bersyukur kan? Tuh, Masya Allah, Alhamdulillah pasangan gua mah begini. Karena dia bersyukur, maka kata Allah, lajidanakum kan? Ditambah deh tuh nikmat. Dibuka. Jadilah nanti dia akan saling mencintai. Makanya sempurna. Kalau niatnya saling menyempurnakan, berangkat dari gini deh, yang paling halusnya, kalau ingin mendapatkan pasangan seperti Ali radhiyallahu anhu, maka jadilah Fatimah, ya nggak? Sebaliknya, kalau ingin mendapatkan Fatimah, jadi Ali. Atau yang kasarnya, lu ngaca, lu tuh siapa? Gue tuh siapa? Mau dapat yang kayak gimana? Nah, gitu kan, kurang lebih. Tapi kalau kita berangkatnya dari, ya Allah, hamba ini kurang A, kurang B, kurang ajar, kurang bersyukur. Tolong sempurnakan hamba dengan pasangan yang menyempurnakan. Coba,
Kalau nggak Allah berikan yang menyempurnakan, aduh subhanallah. Makanya rata-rata kalau orientasinya kepada hal yang sempurna dalam tanda kutip, udah gitu dia apalagi kepada fisik atau materi, nggak sedikit yang akhirnya ya banyak kan ya, harta oke, fisik oke, bubar-bubar juga, ya nggak? Tapi coba kalau berangkatnya dari tadi gitu, ya baut sama skrup kalau udah kepasang ketemu susah kan dilepasnya. Ya. Nah, gitu kan, makanya ekspektasi, atau kadang dengan bahasa lain saya suka bilang begini, kita itu sebenarnya menikahi siapa? Menikahi dia atau ekspektasi kita? Menikahi pasangan kita secara hakikat atau ekspektasinya? Ya kalau kita menikahi ekspektasi, ternyata ekspektasinya tidak seperti yang kita bayangkan, ya sudah selesai. Tapi kalau kita menikahi orangnya, hakikatnya, oke, gue nikahin lu, gue nggak peduli lu siapa dan bagaimana, kasarnya gitulah. Dan kekurangan lu, oke, gue tahu, ya selesai. Makanya konsekuensi pernikahan itu bagi saya adalah 4T 1M. Tapi yang tadi semua itu harus ingat. Itu kita mulai dari qabil tu nikah. Ketika semenjak kita akad nikah, saya terima nikahnya Fulana binti Fulan, itu berubah semua, Farida. Dan yang paling mendasar adalah, pernah kita bahas sedikit ya, berarti kita ngambil, kalau laki-laki, saya laki-laki, ngambil perempuan itu dari orang tuanya. Oke. Tanggung jawab orang tuanya udah pindah ke saya. Dari mulai merawat, mendidik, menjaga, dan yang lain-lainnya. Pindah tuh. Yang istri ketika sudah nikah sama harus paham. Berarti dia bukan lagi seorang anak. Pindah. Dia seorang istri. Ya memang sebenarnya bicara cinta itu dia unik ya. Sesuatu objek yang abstrak. Yang kajiannya itu sama aja kayak kita mengkaji kajian mimpi, sampai hari ini tuh abstrak. Jadi memang rumusannya bukan rumusan matematika. Oke, ya, makanya tadi sebenarnya itu rumus dari saya. Sekarang apakah bisa begitu? Harusnya bisa kalau dalam koridor yang benar, harusnya. Sekali lagi ya, koridornya benar. Oke, koridornya benar. Tapi nanti toh pada faktanya dia akan terbukti. Ada kan kasusnya, faktanya yang dia udah ngerasa gue pokoknya cinta banget lah. Kita bicara karena contohnya tadi cowok ke cewek ya. Ada cowok, gue cinta banget sama pasangan gue bisa. Ya udah, lu nikahin gue sekarang. Gimana ya? Tunggu deh. Itu aja udah kelihatan kalau begitu mah. Tapi kalau misalkan, oke, gue pokoknya bisa lah, gue udah, karena gue cinta banget. Udah, kamu nikahin aku ya sekarang. Oke, siap. Perkara ditolak, perkara di apa, siap aja dulu gitu. Tinggal datang gitu, perkara ntar sama calon mertua dimarahin, berani-beraninya sambil ngelinting kumis gitu. Nikahin anak saya, ya itu perkara. Tapi minimal dia berani maju. Satu. Terus kedua, memang gini ya Karida, harus dipahami nih Karida nih. Energi cinta itu luar biasa. Sekali lagi ya, luar biasa. Oleh karena itu banyak yang terdorong oleh energi ini, yang dia ke hal positif oke lah. Tapi banyak yang terjerumus. Ya, kita dulu pernah bahas ya tentang cintanya Romeo dan Juliet. Kata saya itu mah terjerumus. Nggak ada apa-apa kan? Ya. Atau Kois yang menjadi gila, makanya dia Laila Majnun gara-gara Laila. Itu kan karena saking besarnya. Orang yang begitu, oke dia semangatnya. Ya, faktanya ada dua. Ada orang yang bisa membuktikan, dan memang harusnya begitu. Tapi ada juga yang ternyata semangatnya itu di awal. Ketika udah jadi suami istri, emang sama. Mungkin mungkin karena dia dapat feedback dari perempuannya ya. Oh iya udah, aku nggak apa-apa. Kalau pacaran tuh masih ada, iya udah aku nggak apa-apa. Iya udah aku. Tapi kalau udah nikah, banyak hal lain. Dan harus ingat, kita berarti berhadapan bukan hanya dengan pasangan kita dong, keluarganya, kita akan anaknya. Terus nanti
Orang kalau udah nikah tuh jadi bebas. Maksudnya semua itu jadi lepas, jadi kelihatan semuanya. Ya, yang tidak berhasil pada akhirnya toh ya dia akan berkubang dalam toksik. Kita pernah bahas ya toxic relationship ya. Terus dan kalau didiamkan ya bubar. Tapi maksud saya tidak menjadi jaminan orang yang sudah berhubungan lama 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun sekian lama pacaran maksud saya. Terus kemudian menikah begitu. Menjadi jaminan. Dan juga tidak jadi jaminan orang, jadi kita bilang, gimana orang gue belum kenal masa gue menikah? Enggak juga jadi jaminan, banyak justru yang dia nikah pada asalnya nggak ada proses pacaran kan, dan fine aja, happy aja. Nah, makanya semuanya nanti kelihatan kalau dalam pernikahan tuh, dan ya kita akan kembali kepada sungguh pacaran itu fake lah kalau kata saya mah. Ya rata-rata itulah tadi pacaran itu kan berusaha inilah apa namanya bahasanya pencitraan. Ya nggak pencitraan kok. Tampil kan kalau udah nikah coba aja tempel koyok sana bahasa mana emang udah pas lagi pacaran nggak kan terus nikah emang ada gitu ketemu pacar semerawut ya, enggak kan emang ada misalkan ya walaupun mungkin ada aja tapi berapa banding berapa lah yang contoh ya buang angin gitu atau kelakuan buruknya tuh dilihat-liatin misalkan atau ketika marah tuh hebat banget ya karena maaf ya pacaran itu sebenarnya lebih kepada syahwat. Coba aja. Bukan hanya lebih kepada lagi ingin mengenal. Karena kalau emang dia niat pacaran yang ingin mengenal, nggak akan beda prosesnya. Ya nggak lama nikah gitu selesai. Udah cukup buat apa lagi coba? Emang gini misalkan, oke, nembak cewek jadian seminggu langsung dia. Oke nanti kita kalau nikah gini ya, ada nggak? Di tahun keberapa mulai pembahasan pernikahan itu ke orang pacaran? Apalagi anak yang bocil-bocil tuh. Ya ABG misalkan. Iya gitu misalkan SMP, SMA. Yang nikah, jangankan itulah. Yang kuliah aja yang jadian emang dia langsung ngebahas. Oke nanti aku pokoknya abis kuliah beres aku kerja aku begini aku. Di tahun keberapa? Di detik keberapa dia mulai ngebahas itu? Berarti orientasinya apa? Beda dong. Ya nggak sih? Ya kalau ada, saya nggak tahu mungkin 10.000 banding 1 mungkin ada, mungkin itu juga masih mungkin ya. Gini, mungkin kita juga tidak bisa, kalau bisa hindari. Bisa yang lebih baik. Kalau kita ingin memuliakan perempuan, muliakan dia pada tempatnya, selesai. Muliakan pada tempatnya, bukan dirusak. Nah, sekarang anggaplah sudah terjadi. Terus apa kalau udah terjadi? Mau kita putusin aja gitu? Saya sih nggak nyuruh putus. Artinya saya sih tidak menyarankan dengan tegas putus. Maka perbaiki. Oke? Contoh misalkan, aduh gue bingung nih, gue sayang banget masa mau gue putusin gitu ya. Ya sudah, gimana terserah cara memperbaikinya gimana gitu. Oke, Barakallahu. Satu, kita minta kepada Allah agar kita dikuatkan. Kenapa? Itu karena bagian dari waswas setan. Yuwaswisu fi sudurinas. Itu kerjaannya. Ada jin, setan yang selalu menggoda manusia agar takut nikah. Awas ya, kita masih warning nih. Kalau kita ada waswas, khawatir ini, khawatir itu diri kita atau setan. Kalau berlebihan, datangnya setan, jelas. Cara ngelawannya, kembali kepada Allah. Yang ngelawan ya. Oke, atau ruqyah sendiri. Atau yang kedua, kita sugeskan dengan positif. Pertanyaannya, kita mapping masalahnya. Kenapa kita takut? Kita belum siap. Siapkan diri. Kenapa kita takut? Belum ada jodohnya. Cari. Kenapa kita takut? Orang tuanya takut nggak setuju. Komunikasikan. Cari. Kenapa yang bikin takut itu kenapa? Pecahkan. Tidak ada masalah yang ada solusinya. Karena Allah udah takdirkan bersama. Ada masalah, ada solusi. Ingat, inna ma'al yusri yusra fa inna ma'al usri yusra. Wallahu alam bisawab.